warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada darsunal an. Pendidikan agama Islam. Baik, pelajaran kita hari ini adalah PAI atau pendidikan agama Islam. Tanggal berapa kita hari ini, anak-anak? Penelitiannya tanggal 17 November ya. November 2022 bertepatan tanggal berapa? 22 Februari akhir 1484. Baik, kita mengawali pertemuan kita pada hari ini. Mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali jumpa kita hari ini dengan berdoa, mengharap kepada Allah. Berdoa silakan dipimpin. Baik, doa qaulul alim amin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil walidayya walil mu'minina amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga kita hari ini belajarnya semangat anak-anak semua. Baik, sebelum kita belajar, kita akan cek dulu kira-kira siapa yang hari ini yang tidak hadir. Saya panggil ya, kita akan angkat namanya dan sampaikan hadir bagi yang hadir. Ahmad Rehan, ada Ahmad Rehan? Hah? Saki. Dwi Ardian Sahab. Jadi Saputra, Aziz Al-Fikri, Alvin Nusalin, Khairul Arifullah, kemudian Fahmi Ridho, Farid Talel Zikrullah, kemudian Sarif Hidayatullah, Rahmat Azra Afil, kemudian Wahid Irfan, Ja'far Siddiq. Jadi semuanya berjumlah 13 orang, satu orang yang tidak hadir, sakit ya. Baik, kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Allahumma masih berbahasa istri anda sakit la siwa ila siwa buka siwa siap belajar hari ini anak-anak? Baik, semuanya pakaiannya sudah rapi, pakai peci semuanya, sepatu semuanya pasang, tempat alhamdulillah bersih. Luar biasa. Untuk penyemangat kita pada hari ini, mari kita bersolawat semoga tetap sehat dan tetap semangat. Solawat apa yang kita harus membaca? Kita solawat tidur dulu, oke? Baik, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawatiha wa afiyati abdari wa sifatiha wa nuri
sehat selalu. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar tentang materi yang satu itu adalah tentang ketentuan penyembelihan hewan. Jadi kita akan belajar tentang ketentuan penyembelihan hewan. Jadi anak-anak, mohon maaf ini seyogyanya kita memang menggunakan slide ini kita sudah siapkan ya, kita sudah siapkan fokus, kita sudah siapkan alat-alatnya, materi belajarnya sudah kita siapkan, poin-poin dan videonya kita siapkan, tapi apa boleh buat di luar dugaan kita, mati lampu hari ini dan mati lampu dugaan kita lama biasanya. Ini sebuah kasus ya. Sebelum kita bahas tentang materi, di sini ada kasus bahwa bagaimana kita memang harus benar-benar menyembelih hewan itu mempunyai ilmu. Ini terjadi, mudah-mudahan videonya bisa diputar ini. Alhamdulillah bisa diputar ya. Apa yang terjadi ini? Nah, ada kelihatan ini? Apa yang terjadi? Jadi setelah hewan itu dipotong, ya, ternyata hewannya kabur, kambingnya kabur, berlarian. Apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi? Jadi hewannya ini tersiksa, mati tidak, sakit ia. Jadi mati tidak, sakit ia, tersiksa. Gara-gara kenapa ya? Gara-gara tidak ilmu. Ini terjadi, mudah-mudahan videonya bisa diputar ini. Alhamdulillah bisa diputar. Ya. Suaranya. Apa yang terjadi ini? Nah, ada kelihatan ini? Apa yang terjadi? Jadi, setelah hewan itu dipotong, ya, ternyata hewannya kabur. Kambingnya kabur, berlarian. Apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi? Jadi hewannya ini tersiksa, mati tidak, sakit iyo. Jadi mati tidak, ketentuan syariat Islam bagaimana dalam cara menyembelihkan hewan. Maka kita pada ini juga kita bertujuan akan menjelaskan hikmah penyembelihan hewan dalam Islam. Apa hikmahnya nanti? Dan diharapkan juga nanti anak-anak dapat, setelah kita belajar nanti anak-anak dapat apa? Menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan. Anak-anak juga dapat memperagakan bagaimana cara menyembelihkan hewan yang baik dan benar. Jadi itu yang akan kita pelajari. Adapun kali kita hari ini, ya, anak-anak diharapkan nanti, ya, setelah anak-anak belajar, anak-anak nanti bisa memperoleh dari spiritual anak-anak sendiri. Setelah anak mengikuti kegiatan ini, kami harap anak-anak bisa menghargai dan menghayati ajaran agama dalam ranah konkret, menggunakan mulai rangka verifikasi dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca dan menghitung, menggambar, mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber ajaran lain yang sama dalam sudut pandang itu. Dan kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini adalah tentang menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan penyembelihan hewan, kemudian memahami ketentuan penyembelihan hewan, dan memperagakan tentang tata cara penyembelihan hewan itu sendiri. Baik, seyogyanya lagi-lagi kami mohon maaf anak-anak, seyogyanya kita harus memutarkan video lagi, ya, memutarkan video lagi di sini tentang bagaimana penyembelihan hewan, ya, tentang cara-cara penyembelihan hewan. Kita harus tahu tentang cara penyembelihan hewan, tapi ini berhubung jaringan wifi-nya juga macet, maka videonya nggak bisa kita putar lagi. Kita langsung ke materi selanjutnya adalah tentang ya.
Baik. Anak-anak bisa lihat dari jauh atau ada pada materi yang sudah kami bagikan tidak jauh berbeda dengan poin-poin yang kami sampaikan ini. Sekali lagi kami mohon maaf seyogianya kita tampilkan di sana alat-alat kita sudah siapkan ya, tapi ini lagi-lagi ada halangan yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu tentang mati lampu. Baik, kali ini perhatikan materi yang saya sampaikan di sini ya. Nah, ini materinya. Ini ketentuan penyembelihan hewan. Jadi, baik, ketentuan cara penyembelihan hewan itu ada dua hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama, ketentuan penyembelihan hewan ya. Ketentuan cara menyembelih hewan. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas tentang tata cara penyembelihan hewan. Kita akan bahas satu-satu nanti. Kita awal dari ketentuannya. Nah, ini. Jadi ketentuan penyembelihan hewan itu hewan itu akan terjadi keberlangsungan penyembelihan hewan itu jika ada tiga ini, ya. Orang menyembelih hewan itu akan terjadi jika ada tiga ini. Yang pertama, yang jelas ada orang yang menyembelih, ya. Ada orang yang menyembelih. Kalau tidak ada orang yang menyembelih, bagaimana hewan itu bisa sembelih? Yang kedua, ada binatang yang disembelih. Tentunya binatang disembelih ini adalah binatang yang halal, bukan binatang orang yang kita sembelih, ya. Walaupun nyembelihnya bagus, tapi kalau ayam boleh maling, boleh tidak? Boleh. Baik nyembelihnya, makan yang haram, ya. Makan yang haram, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, akan terjadi penyembelihan itu juga menggunakan alatnya ado, ya. Ado ayam, ado yang nyembelih, pisau didati. Ujung-ujung nyembelih pakai gigit. Boleh tak nyembelih pakai gigit? Ya, gigit. Laju ayam tuh gigit kita dulu, ya tak? Kalau ayam mendingan kita nyembelih pakai gigit. Ini nyembelih sapi pakai gigit, laju sapi yang gigitin kita, ya. Laju kita yang disembelih, ya. Nah, selain dari tiga tadi, ada 4 ketentuan dalam penyembelihan hewan ini. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih ada ketentuannya, ya. Ada ketentuan orang yang menyembelih. Nanti kan kita jelaskan apa saja ketentuannya. Kemudian ketentuan hewan yang disembelih, ya. Ketentuan hewan yang disembelih. Kemudian apalagi? Ketentuan alat untuk nyembelih. Ada aturan-aturannya. Dan selanjutnya adalah ketentuan proses penyembelihan. Ada prosesnya bagaimana cara menyembelih hewan. Kita mulai dari yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. Nah, orang yang menyembelih ini punya ketentuan-ketentuan. Ada berapa di sini? Ada 4 ketentuan. Yang pertama, orang yang menyembelih itu saya bagikan materi pada anak sudah ada, bahwa orang yang menyembelih itu adalah orang yang beragama Islam. Ingat, orang menyembelih hewan itu harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam tidak sah, ya. Tidak sah jika dilakukan orang itu orang kafir. Bukan cuma orang kafir, ya. Orang syirik ataupun orang yang murtad keluar dari ajaran Islam, tidak sah kita makan hasil daging yang disembelihkan oleh tiga orang tersebut. Yang kedua, dia belum benar-benar mati tapi kita lagi potong. Hewan kok masih ada? Boleh potong tangannya lah. Itu kan ya. Itu makruh, paham? Jadi pastikan dia betul-betul hewan tersebut mati betul-betul, baru kita upayakan pemotongan yang lain. Baik anak-anak, ada nggak yang mau bertanya lagi? Di luar, oke silakan. Bagaimana kasus hewan buruan? Itu sempat disembelih. Oh, hewan buruan. Nih ya, ada hewan buruan. Maksudnya kalian nih, bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan hasil berburu? Ini pertanyaan yang bagus, ya luar biasa. Jadi hewan hasil berburu itu hukumnya halal, ya. Halal apabila ketika akan diburu, sambil kita sebelum berburu itu kita lah baca duluan. Sebelum kita nak nembak itu kita lah baca duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pas ditembak, hewannya kena mati. Kan tak sempat lagi disembelih. Jadi halal asalkan kita bisa melukai bagian mana saja dari hewan yang dibunuh tersebut yang bisa mengalirkan darah. Asalkan tadi kapan dibacanya tadi? Dibacanya sebelum kita sebelum kita eksekusi. Yang mau pakai tembakan, yang pakai tombak silakan. Mau tembak leher, mau tembak apapun, itu dibolehkan. Seperti orang berburu rusa, ya kan? Berburu rusa. Gak mungkin, karena gak mungkin kita mau berburu. Namanya binatang dia gak mungkin kita tangkap. Rusa, sini kau. Sini kau. Gak mungkin. Sini kau rusa, itu sembelih. Gak mungkin. Namanya hewan buru-buru ya, kita lihat aja udah lari. Maka kita ngintip-ngintip sambil baca doa, itulah niat kita untuk menyembelih hewan berburu. Paham? Nah, jadi itu. Ada nggak yang mau bertanya lagi di luar? Oke, silakan. Bagaimana kasus hewan buruan? Yang itu tidak sempat disembelih. Oh, hewan buruan. Nih ya, ada hewan buruan. Maksudnya kalian nih, bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan hasil berburu? Ini pertanyaan yang bagus, ya luar biasa. Jadi hewan hasil berburu itu hukumnya halal, ya. Halal apabila ketika akan diburu, sambil kita sebelum berburu itu kita lah baca duluan. Sebelum kita nak nembak itu kita lah baca duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Pas ditembak, hewannya kena mati. Kan tak sempat lagi disembelih. Jadi halal asalkan kita bisa melukai bagian mana saja dari hewan yang dibunuh tersebut yang bisa mengalirkan darah. Asalkan tadi kapan dibacanya tadi? Dibacanya sebelum kita eksekusi. Yang mau pakai tembakan, yang pakai tombak silakan. Mau tembak leher, mau tembak apapun, itu dibolehkan. Seperti orang berburu rusa, ya kan? Berburu rusa. Gak mungkin, karena gak mungkin kita mau berburu. Namanya binatang dia gak mungkin kita tangkap. Rusa, sini kau. Sini kau. Gak mungkin. Sini kau rusa, itu sembelih. Gak mungkin. Namanya hewan buru-buru ya, kita lihat aja udah lari. Maka kita ngintip-ngintip sambil baca doa, itulah niat kita untuk menyembelih hewan berburu. Paham? Nah, jadi itu diskusi tentang materi yang kami bahaskan tadi tentang, silakan diskusi. Kalian temukan bukti-bukti pendukungnya. Kenapa? Yang pertama, kenapa hewan itu harus disembelih menggunakan senjata yang tajam. Yang kedua, bahan diskusi kita adalah hewan itu dipotong harus memotong tiga saluran. Saluran apa saja tadi? Nafas, makanan, dan darah. Yang ketiga, kita diskusikan bagaimana bukti-bukti supaya hewan itu tidak baik kalau dipotong sampai terpotong betul lehernya. Ada 3 materi. Saya minta siapa yang mau bahas tentang alat yang tajam. Kelompok mana? Kelompok apa ini? Kelompok A ya? Kelompok A. Dan nanti rundingkan siapa yang menjadi juru bicaranya. Oke ya? Ini akan dibahas. Kemudian kelompok selanjutnya akan membahas tentang apa tadi? Tentang apa? Pemotongan harus memotong 3 saluran. Kelompok mana mau bahas nih? Oke, kelompok B, bagus. Kelompok B. Dan tentu yang terakhir kelompok C itu akan membahas tentang bagaimana kalau hewan itu dipotong sampai putus. Nah, silakan kalian diskusikan dulu. Diskusikan, nanti silakan kalian ungkapkan pendapat, hasilkan kalian bersama-sama. Silakan lihat materi yang ada, silakan kalian baca dari materi yang ada tadi, kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan kepada kami. Yang sudah siap nanti bisa tunjuk tangan duluan, ya.
Baik, anak-anak, ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap belum? Kelompok mana yang sudah siap kira-kira? Ayo, yang mau presentasi duluan. Tadi kelompok mana yang bahas tentang pemotongan sampai lehernya lepas tadi? Oh, ya. Yang ini tentang apa tadi? Nah, tidak terang sepotong ini tentang. Nah, baik, siapa yang siap menyampaikan pendapatnya? Bagaimana? Ayo, kelompok siap belum? Nah, silakan. Jangan lupa siapa di sini yang akan bicara. Oke, silakan, pahami. Silakan, pahami. Siapa? Alvin. Maaf. Silakan, Alvin. Nah, bagaimana Alvin? Menurut kamu hewan yang dipotong menggunakan, kenapa sih harus menggunakan senjata tajam? Kenapa itu? Menurut pendapat kami, menyembelih hewan yang menggunakan senjata tajam agar hewan itu tidak merasa sakit dan menghargai hewan. Oh, bagus sekali pendapatnya. Oke, tepuk tangan. Oke, yang lain nanti silakan bisa bertanya apakah tentang pendapat teman yang digunakan oleh saudara Alvin tadi. Bisa menambahkan pendapatnya atau bisa bertanya dengan saudara Alvin atau dengan kelompok yang lain juga bisa. Tanya kelompok berapa yang mau duluan? Nah, silakan. Kelompok C. Kelompok B. Kelompok B silakan jawab tentang apa? Tentang oke, memotong harus memotong 3 saluran. Silakan jawab. Baik. Oke. Untuk Baik, jawab. kami, karena jika salah satu saluran tidak dipotong, maka hewan itu masih hidup. Oke, kenapa harus memotong 3 saluran itu? Berdasarkan bukti pengamatan selama ini memang hewan-hewan yang tidak terpotong 3 itu maka hewan itu makan masih hidup. Baik, terima kasih. Luar biasa. Baik, luar biasa, diskusinya luar biasa. Adakah di antara teman-teman yang lain, anak-anak yang lain menanggapi pendapat kelompok lain atau silakan bertanya? Kalian silakan. Silakan bertanya. Silakan. Bagaimana Oh, oke, titik tangan pun namanya siapa? Oke, siapa? Siapa nama? Silakan. Tanya. bagaimana alat yang digunakan untuk menyembelih hewan? Oke, pertanyaannya dia nanyakan tadi tajam. Tajam itu contohnya gimana? Contoh-contohnya tuh. Contoh-contoh benda tajam yang terbuat dari besi, pisau. Oke. Di pisau, parang dan yang lain-lain yang bisa terbuat tajam. Untuk menghargai hewan ini. Oke, bagus sekali pendapat. Jadi masih ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya maka alhamdulillah materi kita hari ini begitu penting tentang bagaimana penyembelihan hewan. Karena kalau tidak digunakan penyembelihan hewan dengan tidak baik, maka terjadi seperti kasus-kasus yang banyak kita temukan. Ada hewan yang tidak berhasil disembelihkan karena tidak menggunakan alat yang tajam dan karena tidak menggunakan atau tidak ahli dalam menyembelih sehingga menyiksa hewan. Dan tentu kita harus mengerti juga penyembelihan yang baik karena itu akan menjadi halal untuk kita konsumsi. Dan materi kita untuk pelajaran berikutnya adalah tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Nanti akan kita bertemu bagaimana proses Islam masuk ke Nusantara, bagaimana pengaruh ajaran Islam, bagaimana perkembangan Islam di Nusantara itu sendiri. Nah, semoga ini bermanfaat anak-anak semua. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih kita bacakan doa kafaratul majlis. Demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.